Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas analisa fundamental dan teknikal secara singkat dari perusahaan rumah sakit Royal Prima dengan kode saham PRIM atau PRIM. Pertama kita bahas dari segi laporan keuangan. Jadi kita bisa lihat di bagian income statement di mana pendapatan perusahaan ini naik cukup lumayan dari 174 miliar menjadi 260 miliar. Sehingga laba bersih perusahaan pun ikut melonjak dari 2 miliar menjadi 38 miliar. Kemudian kita lihat dari balance sheet, terlihat bahwa kas dan setara kas ini melonjak cukup lumayan dari 1,8 miliar menjadi 41 miliar. Nanti kita akan coba telusuri dari mana lonjakan kas ini berasal. Kemudian dari segi liabilitas, pinjaman bank jangka pendek ini sudah lunas, utang bank sudah lunas, sudah tidak ada pinjaman bank. Di bagian liabilitas jangka panjang juga sudah tidak ada pinjaman bank. Hal ini cukup bagus. Kemudian dari cash flow statement, kita bisa lihat bahwa aktivitas operasional perusahaan ini naik cukup lumayan dari 2,9 miliar menjadi 59 miliar. Kemudian dari aktivitas investasi tidak ada penjualan aset tetap. Ini cukup bagus. Kemudian dari aktivitas pendanaan terlihat bahwa ini pembayaran pinjaman bank lebih besar daripada penerimaannya. Dan tadi kita lihat bahwa utang bank sudah lunas. Sehingga kenaikan neto kas dan setara kasnya naik 40 miliar. Hal ini berasal dari lonjakan bisnis, bukan dari jual aset dan utang bank. Jadi ini adalah indikasi yang cukup bagus untuk perusahaan ini. Kemudian kita lihat ke bagian penambahan aset. Penambahan aset perusahaan ini cukup menarik. Jadi setelah IPO, penambahan aset untuk bisnis atau operasional perusahaan bertambah dengan cukup lumayan. Jadi ada peralatan medis yang sebelumnya nggak ada, kemudian ada aset peralatan medis, kemudian ada aset dalam penyelesaian. Ini mungkin ada bangunan dan lain-lain. Kemudian ada uang muka pembelian tanah. Nah, kita bisa lihat dari laporan public expose perusahaan, penambahan aset ini ada pembangunan gedung baru, jadi di sebelah gedung yang lama, kemudian ada IGD yang baru, kemudian ada lab yang baru, kemudian ini ada gedung parkir yang baru, kemudian ini aset alat-alat kesehatan dari perusahaan, kemudian ini adalah rencana pembelian gedung yang baru, kemudian ini ada pembangunan rumah sakit, renovasi, dan ada penambahan tanah, serta ada instalasi gigi baru. Cukup menarik dilihat dari kondisi keuangan dan rencana perusahaan ke depan setelah akuisisi aset ini. Nah, kemudian kita lihat dari segi valuasinya. Kita lihat dari PE ratio chart. Saat ini PE rasio perusahaan PRIM ini berada di angka 27 kali. Apakah angka ini murah? Sebenarnya dibilang murah ya nggak juga. Peers perusahaan yang lain seperti Rumah Sakit Mika dan Hermina itu juga di angka 27 kali PR-nya. Tapi apabila kita lihat dari rencana perusahaan ke depan dengan adanya akuisisi aset, gedung, alat-alat kesehatan, bisa jadi angka 27 ini terbilang cukup menarik, masih murah dengan menimbang potensi pendapatan perusahaan ke depannya. Jadi bisa dibilang cukup menarik perusahaan ini. Kemudian dari segi teknikal kita bisa lihat di chart monthly-nya harga sudah terdiskon cukup banyak. Dimana dulu perusahaan ini IPO di harga 500, kemudian sempat naik ke 1000 lebih, kemudian turun hingga di harga sekarang 300. Sudah terdiskon cukup banyak. Kemudian kita ke weekly chart. Di sini kita bisa lihat ada pattern bullish, yaitu pattern falling wedge, di mana harga sudah break dari falling wedge yang cukup panjang dengan volume yang cukup lumayan. Kemudian kita ke daily chart. Di daily chart ini falling wedge tadi kita ukur tinggi tiangnya. Kemudian kita copy ke sini, diperoleh target harga di sekitar 400. Perlu diingat, perusahaan ini bisa untuk trading jangka menengah yang cukup lumayan. Apabila teman-teman
mau invest silakan, tapi saya belum menyarankan untuk masuk dengan uang yang banyak. Jadi uang yang kecil dulu saja, mengingat kita perlu pembuktian dari laporan keuangan selanjutnya apakah benar perusahaan ini sudah menghasilkan laba yang cukup banyak dengan akuisisi aset yang tadi saya ceritakan. Jadi untuk sementara strateginya adalah trading dulu dengan stop loss di harga 260, target terdekat ada di angka 400. Di sini kita bisa lihat ada lonjakan volume, di mana sebelumnya volume relatif sangat kecil dan sekarang volume melonjak cukup besar, dan candlestick-nya pun pergerakan hariannya sudah cukup besar range-nya. Jadi cukup menarik untuk trading di saham ini. Apabila invest, saya rasa belum cukup menarik, tapi apabila teman-teman bisa mempertimbangkan dengan potensi kenaikan laba di masa mendatang, teman-teman bisa taruh uang dengan jumlah alokasi yang kecil dulu dengan resiko stop loss di 260. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you, bye bye.